25021 0501 008 kelas T,A25. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai siklus fetch dan execute pada komputer sederhana SAP1. Pada rangkaian yang terlihat di layar ini terdapat beberapa komponen utama seperti program counter, MAR, RAM, instruction register, register A, register B, ALU, output register, dan serta 7 segmen display. Semua komponen tersebut bekerja sama untuk menjalankan instruksi program melalui dua proses utama, yaitu fetch cycle dan execute cycle. Bagian 1. Siklus fetch. Siklus fetch merupakan proses ketika komputer mengambil instruksi dari RAM kemudian menyimpannya ke dalam instruction register agar dapat diproses lebih lanjut. Pada rangkaian SAP1 ini, siklus fetch terdiri dari 3 tahap utama, yaitu T1, T2, dan T3. Pada tahap pertama atau T1, nilai yang ada pada program counter PC dikirim ke memori register atau MAR. Proses yang terjadi adalah nilai pada PC dikirim ke MAR. Dengan kata lain, komputer menentukan alamat memori mana yang akan diakses untuk mengambil instruksi. Pada tahap kedua, yaitu nilai pada suatu program counter akan bertambah 1. Hal ini bertujuan agar komputer siap menunjuk ke alamat instruksi berikutnya setelah instruksi saat ini diambil dari memori. Pada tahap ini, proses yang terjadi adalah nilai PC itu diubah menjadi PC plus 1. Di rangkaian ini, proses ini dilakukan oleh counter pada program counter yang menerima sinyal dari clock. Pada tahap ketiga, yaitu RAM akan mengirim instruksi yang berada pada alamat yang ditunjuk oleh MAR ke data bus. Kemudian instruksi tersebut disimpan ke dalam instruction register. Alurnya adalah RAM mengirim data ke lewat bus ke instruction register. Setelah tahap ini selesai, proses fetch telah selesai dan instruksi sudah siap untuk dijalankan. Bagian 2. Siklus eksekusi. Setelah instruksi berhasil diambil dari memori, langkah selanjutnya adalah menjalankan instruksi tersebut. Tahap ini disebut dengan execute cycle. Pada SAP1, proses eksekusi berlangsung pada tahap T4, T5, dan T6, dan prosesnya akan berbeda tergantung jenis instruksi yang dijalankan. Instruksi LDA. Instruksi LDA atau load akumulator digunakan untuk mengambil data dari memori atau menyimpan ke dalam register A atau akumulator. Tahap prosesnya yaitu T4, alamat operan dari instruction register dikirim ke MAR. T5 itu RAM mengirim data ke bus, kemudian data tersebut dimasukkan ke akumulator atau register A. Tahap selanjutnya itu tidak ada. Jadi fungsi instruksi LDA itu adalah mengirim memori ke akumulator atau register A. Instruksi add dan sub. Instruksi add dan sub digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan ALU yang terdapat pada rangkaian. Tahap prosesnya yaitu T4, alamat operan dari instruction register dikirim ke MAR. Kemudian tahap kelima, RAM mengirim data ke register B. Tahap ke-6 itu ALU melakukan operasi antara register A dan register B. Perbedaannya adalah add melakukan penjumlahan, sedangkan sub melakukan pengurangan. Hasil operasi kemudian disimpan kembali ke akumulator atau register A. Yang ketiga, instruksi out. Instruksi out digunakan untuk menampilkan isi dari akumulator ke output register. Pada rangkaian ini, tahapnya itu T4,
data berpindah dari register A ke output register, register. Kemudian data tersebut ditampilkan pada 7 segment display dan terlihat pada rangkaian. Sebagai penutup, setiap instruksi dalam komputer selalu diawali dengan siklus fetch, yaitu proses pengambilan instruksi dari memori. Setelah itu, barulah komputer menjalankan instruksi tersebut melalui siklus eksekusi. Pada SAP1, siklus fetch terdiri dari 3 tahap, yaitu pengiriman alamat counter ke MAR, penambahan nilai program counter, pengambilan instruksi dari RAM ke instruction register. Sedangkan siklus eksekusi berlangsung pada tahap T4 hingga T6 yang prosesnya berbeda-beda tergantung instruksi seperti LDA, add, sub, dan out. Demikian penjelasan mengenai siklus fetch dan execute pada arsitektur komputer SAP1 menggunakan rangkaian logisim. Terima kasih.